Ayat 4 dan ayat 5 kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jikalau Bapak Ibu sudah siap, saya akan membaca dahulu ya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini dengan cermat, kita akan menemukan dua kata yang sangat penting yang perlu kita buat definisi secara jelas. Karena dua kata ini sangat bertalian erat dengan kehidupan kita. Kata yang pertama itu adalah iman, dan kata yang kedua itu adalah dunia. Kedua kata ini sangat erat dengan kehidupan kita. Mengapa saya katakan erat? Dunia. Kita tinggal dalam dunia. Dunia berbicara realita, dunia berbicara fakta, dunia berbicara atau menghitung segala sesuatu berdasarkan yang kita lihat. Dan dunia nekat melakukan apa saja untuk apa? Memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kata yang kedua adalah iman. Alkitab memberitahukan kepada kita apa arti iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, dengan iman kita diminta untuk percaya terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan iman kita diminta untuk percaya terhadap sesuatu yang belum ada. Maka saya katakan dua kata ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tinggal di dunia dan kita orang beriman. Maka tepatlah kalau Paulus ngomong begini. Aku ini manusia cilaka. Sama dengan saya. Gua ini manusia cilaka, saudara-saudara. Sejak saya lahir baru, sejak saya terima Yesus, sejak saya jadi orang Kristen, saya menjadi manusia cilaka kalau saya tidak mengerti kekristenan dengan benar. Jadi orang Kristen tinggal di bumi itu nggak enak. Karena apa? Kita diminta beriman. Kita diminta mentaati peraturan. Kita diminta hidup dalam kebenaran. Dan kita diminta rela menderita demi kebenaran. Jangan coba melanggar firman hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dan segenggam berlian. Inilah perintah. Tapi mampukah kita melakukan itu? Sementara kita ini jasmani, punya istri, punya anak, kebutuhan macam-macam. Anda orang kerja, Anda orang bisnis, sama saya juga. Saya melakoni apa yang Anda lakoni. Dan saya tahu betapa sulitnya berkompetisi untuk mencari nafkah dalam dunia ini. Terkadang kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita nekat menjual iman kita nekat menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan tanda tangan kepala dinas, tanda tangan proyek. Maka saya bilang, saya ini manusia cilaka. Kenapa saya jadi orang Kristen? Akhirnya pergerakan lahiriah saya, kemampuan lobby saya, kemampuan entertain saya berkurang. Karena apa? Biasanya kalau orang tukang ngomong, itu banyak dosanya itu. Kalau ngomongnya pintar, udahlah Pak, beres lah, tenang aja lah. Pokoknya sekian persen itu banyak dosanya biasanya. Lah saya ini kan orang Batak, saudara-saudara ya. Orang Batak itu gendangnya cuma dua. Hobinya jadi pengacara dan jadi pendeta. Karena apa? Dua profesi ini membutuhkan bacot yang banyak, saudara-saudara ya. Iya. Dan ini modal untuk hidup, modal untuk cari kangkau, modal untuk cari duit. Jadi ketika aku lahir baru, kenal Yesus, jujur, aktivitas lahiriahku, aktivitas jasmaniku dalam mencari nafkah berkurang. Karena apa? Aku sudah tidak boleh lagi melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Karena apa? Bertentangan dengan iman dan keyakinan yang kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya, apakah aku menderita? Apakah aku miskin? Apakah aku tidak makan? Apakah saya tidak bisa beli rumah?
Apakah saya tidak bisa beli mobil? Bapa di surga sanggup menyediakan kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Iman mengalahkan dunia, itulah yang hari ini akan kita pelajari. Tentulah pemahaman iman yang sering kita dengarkan. Iman percaya dari yang tidak ada menjadi ada. Mohon maaf, saya harus sampaikan apa adanya supaya apa? Pemahaman iman kita itu meningkat. Biasanya, kalau kita bicara iman dari yang tidak ada menjadi ada, selalu orientasinya materi. Selalu orientasinya lahiriah. Udahlah Pak, jangan takut, beriman aja. Tuhan sanggup menyediakan. Konotasinya apa? Pangkat, kekayaan, jabatan, keuntungan. Inilah yang hari demi hari kita dengar. Apakah ini salah? Enggak. Karena Alkitab juga mengajarkan itu. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang mengalami hal itu. Katakanlah Daud, katakanlah Simson, katakanlah Musa, katakanlah Yefta. Semuanya mengalami itu. Tapi persoalannya, apakah pemahaman iman dari yang tidak ada menjadi ada hanya selevel materi, hanya selevel lahiriah? Kalau hanya itu doang, maka tidak ada keunggulan iman Kristen. Saya percaya iman Kristen jauh lebih unggul dari semua iman kepercayaan apapun yang ada di muka dunia ini. Jadi kalau level iman percaya dari yang tidak ada menjadi ada, hanya dalam bentuk lahiriah, iman Kristen sama dengan iman kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi hari ini mari kita membongkar satu kebenaran, bahwa iman Kristen lebih bermutu, lebih mulia, lebih agung. Dan iman Kristen orientasinya bukan hanya kepada lahiriah, tapi iman Kristen percaya yang tidak ada menjadi ada, percaya yang tidak kelihatan bahwa itu ada, itu adalah surga. Langit baru dan bumi baru. Saudara, kita harus percaya bahwa ada satu kehidupan yang jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik daripada kehidupan yang hari ini kita jalani. Kehidupan di mana? Di surga. Jadi karena itu tidak persoalan bagi kita bila hari ini kita tidak sekaya orang. Tidak masalah bagi kita bila hari ini pangkat kita tidak naik oleh karena kebenaran. Sebab apa? Kita punya pengharapan yang pasti, yaitu apa? Surga. Kalau karena iman kita mendapatkan sesuatu secara lahiriah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syek loh Tuhan. Tapi kalaupun tidak dapat, kita harus bisa berkata apa? Meokuansi. Gak persoalan, gak masalah. Karena apa? Di bumi ini kita cuma sementara bro. Gak selama-lamanya kita di bumi ini. Suatu saat kalau Tuhan bilang, gue, elu, selesai. Neraka atau surga? Tinggal pilih aja. Kalau bilang ingin masuk surga, puji Tuhan. Hari ini penentuannya. Saya mempelajari Alkitab. Masuk surga itu gak gampang. Jangan kira enak, segampang membalik telapak tangan. Ah, gue udah lahir baru, udah terima Yesus. Enggak. Itu baru permulaan. Kalau seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus, beberapa jam menjelang kematian lahir baru, ya puji Tuhan dia ke surga. Tapi persoalannya, setelah kita membuat suatu pernyataan iman, Roma 9 ayat 10 dan Roma 10 ayat 9 dan 10, siapa yang mengaku dan percaya akan diselamatkan, itu kita harus perjelas maknanya. Setelah kita lahir baru, hari ini kalau langsung mati, ya masuk surga. Amin. Tapi persoalannya setelah lahir baru kita belum mati kan? Kita masih melakukan satu perjalanan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai betul-betul mati. Ayo, siapa di antara kita yang mau mati? Setelah lahir baru langsung mati, angkat tangan. Gak mau kan? Saya juga gak mau. Bener, tapi gak maunya saudara harus sama dengan saya. Gak maunya saudara saya curiga nih, kenapa gak mau? Kalau saya gak mau karena saya tahu. Di surga nanti ada upah, ada mahkota yang menanti. Di surga nanti, selain kita melakukan praise and worship, pujian penyembahan kepada Allah Bapa, ada tatanan pemerintahan di sana. Ente jadi apa, aneh jadi apa, ente dapat apa, aneh dapat apa, ditentukan hari ini. Makanya saya ogah, nggak mau, begitu lahir baru langsung mati. Ke surga iya, tapi nggak ada mahkota, gue nggak mau. Kenapa gue masih bertahan hidup dan berdoa, Tuhan jika Engkau berkenan, berikan kehidupan supaya aku membuktikan aku bisa meraih sesuatu untuk di surga nanti. Jadi hari ini mari kita bahas iman secara jelas.
Iman Kristen tidak hanya berbicara dari yang tidak kelihatan dalam bentuk materi, menjadi milik kita dalam bentuk materi. Suatu saat itu kita tinggalkan semua loh. Amin. Nah, iman mengalahkan dunia. Artinya, coba kita lihat yang pertama. Iman mengalahkan dunia dalam hal iman sanggup mengalahkan setiap persoalan-persoalan jasmani. Saya aminkan itu. Amin. Iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, sanggup mengalahkan setiap persoalan-persoalan jasmani. Dalam Hakim-Hakim 7, ayat yang ke-7, coba Anda buka, saya akan membaca bagi kita semua seperti ini. Hakim-Hakim 7, ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain daripada rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Iman sanggup mengalahkan setiap persoalan-persoalan jasmani. Ini buktinya. Saya tidak pungkiri itu. Tapi ini baru tahap pertama. Ini poin awal. Yang orang tidak mengenal Tuhan pun akan berkata, amin. Iya, saya percaya. Tapi iman Kristen lebih radikal dari itu. Sampai orang yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa terima keyakinan kita. Itu baru iman Kristen. Tapi kalau batas poin pertama, iman sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan lahiriah. Teman gua, si Abdul juga berkata, saya setuju bro. Saya yakin bro, saya bisa berubah. Saya bisa sukses. Saya bisa lebih makmur suatu saat nanti. Suatu kali Israel dihantam oleh bangsa Midian. Ini Israel ini cukup unik ya. Kalau senang lupa Tuhan. Ya kan? Kalau susah baru ingat Tuhan. Coba pelajari grafik orang Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau senang makmur, panennya berlimpah-limpah, lupa Tuhan loh mereka itu. Akhirnya Tuhan izinkan bangsa-bangsa di sekitar mereka, Midian kayak Amalek kayak Filistin kayak nyerang mereka. Setelah mereka ditindas, baru ingat Tuhan. Oh Tuhan, tolong beta Tuhan, beta susah ini. Dan Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Nah dalam kasus ini, bangsa Midian diizinkan Tuhan menghancurkan Israel. Panen orang Israel tidak mereka nikmati karena apa? Dijarah oleh Midian. Mereka ditindas, mereka mengalami kesulitan secara lahiriah. Tuhan datang menjumpai seorang pemuda dari suku Manase, dari kaum yang paling kecil dan dia paling muda. Tuhan bilang sama Gideon, Gid, aku akan pakai engkau untuk membebaskan orang Israel dari penindasan Midian. Awalnya Gideon nggak mau. Tuhan jangan gua, nggak mungkin. Di mana keajaibanmu? Bukankah engkau mengeluarkan kami, nenek moyang kami dari perbudakan Mesir dengan tanda-tanda ajaib? Sekarang mana Tuhan? Gua nggak percaya. Gid, percayalah, akulah Allah nenek moyangmu. Aku akan pakai engkau. Akhirnya Gideon berpikir, kalau memang Tuhan pakai aku, gue minta tanda nih. Berikanlah tanda. Tuhan bilang, lu mau tanda apa? Gini Tuhan, gue akan gunting bulu domba. Besok pagi di halaman rumah, di sekitar halaman rumah tanahnya semuanya kering. Biarlah cuman guntingan bulu domba ini yang basah. Tuhan bilang, oke, jadilah demikian. Begitu dia bangun, bener. Tanahnya kering kerontang, tapi guntingan bulu domba itu berkembun basah. Begitu dia peras ada airnya. Percaya nggak? Sorry loh Tuhan. Minta tanda satu lagi ya. Mau apa? Besok, bisakah sebaliknya yang terjadi? Tanah di sekitar permukaan itu semuanya basah berkembun. Hanya guntingan bulu domba ini yang kering. Tidak boleh ada satu embun pun. Setes embun pun. Tuhan bilang, oke, alright. Never mind. Ketika Gideon bangun, dia lihat betul seperti itu. Akhirnya Gideon yakin bahwa dia dipilih Tuhan untuk apa? Membebaskan Israel dari perbudakan Midian. Saudara, sulit bagi manusia untuk percaya Tuhan itu ada. Sulit. Karena apa? Manusia umumnya minta bukti. Minta apa? Tanda. Inilah tradisi manusia. Makanya ada kalanya Tuhan memberikan tanda-tanda lahiriah. Tuhan memberikan tanda-tanda jasmani. Supaya orang itu percaya ada Tuhan. Lewat apa? Keajaiban-keajaiban lahiriah. Coba Anda bayangkan. Tanah di sekitar itu kering. Hanya embun yang basah.
Besok sebaliknya yang terjadi. Ini kan sebuah keajaiban. Dan akhirnya Gideon pun apa? Percaya. Sekarang, waktu Anda punya persoalan lahiriah, persoalan jasmani, kalau engkau beriman kepada Tuhan, sesulit apapun pergumulan jasmanimu, sesulit apapun keadaan ekonomimu, engkau bisa menyelesaikan. Lakukan sesuatu. Cuman kita nggak usah minta tanda. Betul, saya bilangin. Kita orang Kristen nggak usah minta tanda. Mau minta tanda apa lu bro? Gideon minta tanda itu wajar. Karena apa? Tuhan belum pernah datang ke dalam dunia menampakkan diri. Sekarang kita mau melakukan sesuatu untuk bangkit dari keterpurukan. Minta tanda. Tanda apa? Kita nggak perlu tanda lagi. Kita Kristen. Kita bukan Yahudi. Tandanya sudah jelas. Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Mati dan bangkit. Naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Mau tanda apa lagi? Kita bukan Yahudi. Kita Kristen. Repotnya kan kita nih minta tanda karena ada ayatnya. Maksud saya begini. Dalam mempelajari Alkitab. Kita harus paham teks dan konteks. Teksnya seperti itu. Amin. Konteksnya ya pelajari dong. Jangan hanya baca teks. Kemudian ngomong sakarpe kata orang Surabaya. Ngomong semaunya. Nggak boleh begitu. Kita ini orang Kristen. Tanda yang paling luar biasa sudah ada. Allah datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Mati dan bangkit. Naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita semua. Itu tanda yang paling sempurna. Bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Gideon pun semangat. Kenapa Gideon percaya? Dengan 300 orang bisa mengalahkan 135.000 tentara Midian. Anda pasti pernah baca kisah ini toh. Berapa pasukan yang dibawa Gideon? Sampai. Kalau kita baca, orang Midian itu jumlahnya tidak kurang dari 135.000. Baca nanti baik-baik sampai akhir. Berapa yang hidup, berapa yang mati, berapa yang ditawan. Jumlahnya 135.000. Berarti 300 berbanding berapa? 135.000, ya itu jauh kan. Tapi kenapa Gideon percaya? Karena sudah ada beberapa tanda yang Tuhan beri. Imannya bangun, imannya bangkit. Dia kumpulkan 22.000, Tuhan bilang terlalu banyak. Nah udah lagi, suruh pulang aja. Siapa yang takut, yang ragu-ragu, yang mau merit, yang anaknya hamil, yang istrinya hamil, yang baru bertunang, udah suruh pulang. Pulang, tinggal ceban. Git masih banyak. Tapi kenapa Gideon mantap? Tinggal 300 git. Dengan 300 orang itu, aku akan pakai engkau mengalahkan Midian. Gideon gak komplain tuh, Tuhan. Bercanda di kau Tuhan. 300 orang Tuhan. Sementara orang itu sangat banyak. 135.000. Gideon gak komplain, dia yakin. Karena apa? Sudah mendapatkan apa? Tanda. Dan puji Tuhan, terbukti memang. Saya gak bisa membayangkan peperangan itu. Sampai semua orang Midian itu kalah, Gideon menang hanya dengan 300. Bukan 300-nya. Ada Tuhan yang menyertai Gideon. Saudara, kita punya iman kepada Tuhan. Amin. Apa persoalan jasmanimu? Artinya begini, jangan engkau kalah dengan keadaan lahiriahmu. Lakukan sesuatu, do it something. Perbuat sesuatu. Maka yang kecil, yang sederhana yang kau lakukan, diberkati Tuhan, itu bisa mengubah keadaan. Gak bisa diam-diam, harus buat sesuatu. Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah apa? Mati. Saya tidak bisa membuatnya secara detail dan konkret. Karena persoalan lahiriah Anda, saya nggak tahu macam-macam nih kan. Ada yang bokek, ada yang kanker, kantong kering, ada yang tertekan jabatan dan segala. Gua nggak tahu nih definisi detail persoalan Anda, saya nggak tahu. Tapi paling tidak, karena engkau yang tahu, ya buatlah sesuatu. Tapi belum ada tanda. Nggak usah pakai tanda lah, buat aja sesuatu lah. Allah sudah menyatakan dirinya kok kepada manusia, mau minta tanda apa lagi? Tapi kalau engkau ingin minta tanda itu hakmu. Apakah Tuhan beri? Tuhan beri, karena engkau anaknya. Tapi menurut gua kelamaan lu minta tanda. Nanti dislip sama kompetitormu. Kalau engkau minta tanda, silakan, itu hakmu. Apakah Tuhan beri? Kalau Tuhan berkenan memberi, dia beri. Kalau enggak beri. Tapi yang paling utama, tanda paling utama, Allah sudah menyatakan diri menjadi manusia. Enggak ada lagi. Jadi iman mengalahkan dunia yang dalam hal apa? Iman sanggup mengalahkan setiap persoalan-persoalan jasmani. Ingat,
Jangan menyerah ya. Sesulit apapun keadaanmu, seberat apapun masalah jasmanimu, jangan menyerah. Pasti ada jalan. Jangan kau ngomong, gak bisa Pak, udah gak ada jalannya. Bohong kau, bohong. Bohong. Kupastikan bohong kau. Karena ada Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Pasti ada kebaikan yang datang. Gak mungkin enggak. Tuhan yang ngomong kok, masa enggak percaya. Iman mengalahkan dunia dalam arti kita harus berjuang sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Iman mengalahkan dunia bukan hanya sebatas yang tidak kelihatan menjadi ada dalam bentuk lahiriah. Tapi iman mengalahkan dunia, kita harus apa? Punya keberanian, komitmen untuk melakukan apa? Perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi, siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan apa? Perintahnya. Kenapa harus dengan iman melakukan perintah Tuhan? Seperti saya katakan di awal tadi toh, saya ini menjadi manusia cilaka kalau saya tidak mengerti kebenaran yang konkret. Saya orang percaya, saya hamba Tuhan, saya juga pekerja. Kemampuan lobi saya terbatas. Kemampuan entertain saya terbatas. Padahal kalau ini tidak dibatasi, mungkin saya bisa mendapatkan proyek-proyek yang nilainya ratusan miliar. Karena apa? Banyak pemerintah teman saya. Dan saya tahu bagaimana gaya cari duitnya. Soal lobi, gue jago. Jangankan lobi, entertain gue juga jago. Gue ngomong apa adanya nih. Apa susahnya entertain? Tinggal cari tempat hiburan yang happy, yang gembira-gembira. Kita bayar semua. Di kasir taruh kartu kredit, jebret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa aja yang dia mau saya yang tanggung, jebret. Besok selesai pekerjaan kan. Makanya saya bilang saya ini manusia apa? Cilaka. Tapi saya tidak menjadi manusia cilaka, saya bersyukur. Saya tahu. Hidupku bukan hanya di bumi ini. Di bumi ini aku hanya sementara. Kalaupun karena kebenaran kepada Tuhan Yesus, cuan nggak banyak, keuntungan tidak seperti dulu. Karena apa? Aktivitas lobby, aktivitas entertain saya tidak lakukan. Titip ini saya nggak lakukan. Walaupun tidak sebanyak itu, saya mengucap syukur. Karena apa? Saya tahu, saya akan ke surga. Apa itu perintah Tuhan? Suatu kali dalam, coba kita buka ya. Matius pasal yang ke-19, ayat 17b sampai 18. Perintah Tuhan itu ada 2, umum dan khusus. Kita lihat yang umum dulu. Satu kali ada seorang kaya, ini pedagang yang sukses loh ya. Hidupnya taat sesuai dengan Taurat. Ya. Jadi saya nggak yakin pedagang kalau nggak ada sansit pak tampuk, untung nggak bisa, saya nggak yakin tuh. Ini contohnya ada di sini nih ya. Nanti saya buktikan. Kan ada orang kan begitu kan. Kalau nggak ada tipu-tipu dikit lah. Cuman nggak banyak lah. Bohong. Engkau nggak berani aja bertarung. Ini buktinya kita lihat ya. Ini orang kaya ya. Datang kepada Yesus dialog. Dan dia berkata begini. Guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Nah. Ayat 19b. Matius 19 ayat 17b sampai 18 dikatakan seperti ini. Kata Yesus ya, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ini perintah umum loh. Ketika orang ini berkata, perintah yang mana? Ya, Yesus mengutip apa? Hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesama. Hormatilah ayah dan ibumu. Dengan mantap orang kaya ini ngomong apa? Semuanya sudah kulakukan. Apakah dia bohong? Enggak. Sebab apa? Ketika saudagar yang sukses ini berkata, semuanya sudah kulakukan. Kalau dia bohong, pasti ada argumentasi Tuhan Yesus yang lain. Hei ular beludak. Kamu jangan bohong sama saya. Saya tahu cara kerjamu. Kalau memang orang ini bohong, ngarang cerita, pasti ada argumentasi. Tapi nggak ada argumentasi dari Tuhan Yesus, Allah yang maha tahu itu. Ketika orang ini berkata, semua perintah itu sudah kulakukan. Jadi inilah pembuktian bahwa dia betul-betul melakukan, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina.
Hormatilah ayah dan ibumu. Dia berhasil melakukan itu. Ini yang saya sebut dengan perintah apa? Umum. Belum perintah khusus. Cuman bagaimana mungkin kita dapat perintah khusus? Perintah umum aja nggak mau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nggak mungkin lah. Apa itu perintah khusus? Entar. Aku jelaskan dulu ini. Gua korbain dulu sebentar kan. 5 atau 4 menit atau 7 menit. Baru saya masuk ke perintah khusus. Kita harus beriman untuk melakukan perintah Tuhan. Coba. Apa yang membuat orang berzina? Apa yang membuat orang berdusta? Apa yang membuat orang mencuri? Apa yang membuat orang mengingini milik sesama? Apa yang membuat orang tidak menghormati orang tua? Kalau kita mendefinisikan hanya satu. Walaupun kalau diuraikan bisa banyak. Tapi cuma satu. Hal-hal lahiriah. Ya kan? Kurang kaya. Betul? Jabatan kurang tinggi. Kurang terhormat. Akhirnya ada orang yang kesulitan ekonomi rela berzina. Ada orang yang kesulitan ekonomi akhirnya berdusta, berbohong, korupsi. Ada orang yang kesulitan ekonomi dia mencuri. Walaupun caranya beda-beda kan. Kalau pencuri di Metro Mini kan lain kan, diambil pisau. Harta atau nyawa. Yang satu bilang atau dibingung. Macam-macam. Tapi banyak orang pejabat-pejabat itu malingnya lebih sadis. Malingnya pakai anggaran, pakai tulisan. Malingnya warapi gitu kan. Ada orang pejabat-pejabat begitu. Makanya saya selalu ngomong ya. Maaf kalau Anda tersinggung, jangan tersinggung sama saya. Kalau mau penghasilan tanpa batas, jangan jadi pegawai negeri sipil. Karena pegawai negeri sipil itu gajinya ditentukan oleh apa? Golongan. Masa ada pegawai negeri sipil golongan 4C uangnya 66 miliar? Oh kan mujizat Pak. Mujizat mbahmu. Gak ada ceritanya. Saya selalu ngomong kok. Ini kan sekarang ini kan kementerian-kementerian kan lagi terima karyawan nih. Sampai tanggal berapa saya nggak tahu. Pokoknya bulan ini deh saya tahu. Ada beberapa. Doakan ya bang. Ya. Enggak, saya nggak doakan. Saya bilang. Saya mau tahu dulu keberanianmu hidup benar apa enggak. Kalau enggak ya percuma. Doakan ya bang, dia sogok juga titip uang. Karena sulit. Saya bilang nggak mau. Kalau kau udah titip uang, nanti sulit. Engkau menjadi idealis itu sulit. Terus abang nggak mau doakan? Enggak, jangankan kamu. Keponakan kandungku aja saya nggak doakan. Karena apa? Setiap ada uang yang bermain, masa saya didengarkan doaku sama Tuhan? Hah? Nggak mungkin lah, bohong itu. Tapi kalau betul-betul fight, saya nggak mau kasih uang 5 rupiah pun. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya ujian sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa. Bapa di surga. Tapi doa, tapi sogok juga, nggak usah. Jadi hanya hal-hal lahiriah lah yang membuat orang itu nekat melakukan atau melanggar perintah-perintah itu. Saudara, yuk. Ini hidup kita sementara loh. Manusia itu sangat rentan dengan kematian. Anytime bisa mati loh kita. Bener gak? Siapa sangka lagi hahihi, maaf loh ya. Naik MH San Cikling gitu kan. Gak tahu sampai di mana sekarang keberadaannya itu. Siapa tahu lagi hahihi, lagi ngopi-ngopi. MH Capcit. MH 17 sudah kena tembak. Gak ada yang nyangka. Makanya saya bilang, manusia itu sangat rentan dengan kematian. Gak usah belagu, gak ada apa-apanya kita ini bro. Kalau kita hidup hanya untuk nunggu mati masuk surga. Cuman karena di surga ada upah, ada mahkota, kita perlu bertahan. Kalau di surga nggak ada upah, nggak ada mahkota, ya, hanya masuk surga doang. Hari ini gue minta mati sama Tuhan. Karena saya tahu berat, hidup di bumi ini berat. Jadi orang Kristen itu berat, nggak gampang. Harus jadi contoh, harus jadi teladan dalam semua sikap. Kaya pun jadi contoh, miskin pun jadi contoh. Bayangkan orang miskin jadi contoh. Susah kan? Tapi itulah upah, itulah mahkota. Makanya aku bilang, kalau di surga itu hanya masuk surga, gue minta mati sekarang bener. Bener. Berat. Gue belajar teologi ya, gue khotbah, gue juga kerja. Kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Tapi supaya saya berani, itu bertahap memang. Dulu kompromi saya. Ya.
Karena apa? Saya punya kebutuhan banyak. Rumah tangga, keluarga, orang tua. Saya juga punya pelayanan di Riau, Pak. Di pedalaman Talang Mama. 10 orang guru harus tak gaji tiap bulan. Saya nggak ribut cari sponsor kiri, cari sponsor kanan. Kalau ada yang bantu, puji Tuhan. Nggak ada yang bantu pun gue jalan sendiri. Gue bisa kerja kan? Kenapa saya kerja? Padahal saya pendeta, saya STH. Sebab saya bukan orang Lewi. Saya orang Batak. Agamanya apa? Kristen. Warga negaranya Indonesia. Masa begini muka Yahudi, muka Lewi, muka Batak kali? Mirip nggak? Wajah-wajah Timur Tengah nih. Nggak mirip, bro. Saya nggak mau disebut orang Lewi, nggak mau. Orang Lewi nggak boleh kerja, iya. Tapi itu konteksnya Yudaisme. Pelajarilah konteks dan teks. Baca teksnya begitu, konteksnya nggak dipelajari. Full time semua dong kita. Amsyong lah. Iya kan? Tapi kalau engkau mau full time, itu pilihanmu. Saya nggak larang. Ya toh? Itu pilihanmu. Tapi kalau engkau bisa berkembang, sambil melayani, sambil khotbah, cari kangkau yang benar, jadi berkat di sana. Ketemu relasi, kita bisa cerita Injil. Saya pikir itu jauh lebih bagus. Tapi kalau pilihanmu, udahlah, gua rela dah. Makan apa adanya. Makan AA. Tahu AA? Apa adanya. Ya itu pilihanmu. Ya kan? Itu pilihanmu. Jangan bikin kacau pelayanan. Oh, saya berdoa, Ci. Tuhan berkata, begini. Tuhan, jadi pendoa yang aneh, jangan. Jadi pendoa yang benar. Karena tidak sedikit pendoa itu UUD. Ujung-ujungnya apa? Daging, bukan duit, daging. Belum tentu duit juga, daging. Keinginannya sendiri yang dominan. Ya saya harus ngomong apa adanya, supaya kita ini menjadi Kristen. Nah, ketika orang ini bertanya, apa yang harus kuperbuat? Supaya aku beroleh hidup yang kekal. Tuhan bilang, lakukanlah perintah Tuhan. Perintah yang mana? Yesus mengutip hukum Taurat. Orang ini berkata, semuanya itu sudah kulakukan. Yang mana lagi? Belagu dia. Nantang, hebat kan? Saya pikir itu yang benar. Yang mana lagi? Nah, masuklah kita ke perintah khusus. Ayo, kita lihat perintah khususnya itu di ayat selanjutnya. Matius pasal yang ke 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, karena engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Inilah perintah khusus kepada dia. Kepada dia loh. Teksnya begitu, tapi konteksnya Yesus sedang berbicara kepada dia. Kan dia sudah berkata, semuanya itu sudah kulakukan. Yang mana lagi, ya toh? Kan perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah umum. Diberikan Yesus kepada semua orang yang percaya kepada dia. Betul? Umum ini. Kepadaku, kepada kita semua. Amin. Tapi perintah khusus itu macam-macam. Sesuai dengan keadaan kita sendiri. Nah, keadaan orang ini berbeda. Teksnya seperti itu. Kalau engkau ingin sempurna, jualah seluruh milikmu, bagikan kepada siapa? Orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Apakah saya harus menjual harta saya? Ntar dulu, bro. Belum tentu konteksnya seperti itu untukmu. Untukku belum tentu. Untuk orang ini, iya. Karena apa? Orang ini sangat kaya. Dia berhasil menjadi seorang pedagang. Dia berhasil menjadi seorang saudagar. Dia kaya. Tuhan bilang, jikalau engkau ingin sempurna, jualah seluruh hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari ikut aku, karena engkau akan beroleh harta di surga. Orang ini gagal melakukan perintah khusus yang Tuhan berikan kepada dia. Kita tidak mungkin dapat perintah khusus. Kalau perintah umum kita nggak lakukan. Nggak mungkin itu. Karena apa? Tuhan tidak ingin membuat engkau terlalu berat hidupmu. Tapi kalau engkau lolos dalam perintah umum, dan engkau berkata, Tuhan, apalagi yang harus kulakukan Tuhan? Aku sudah menjaga diri dengan baik, dengan benar. Apalagi yang harus kulakukan? Percayalah, Tuhan akan berbicara kepada dirimu. Ini yang harus kau lakukan supaya engkau sempurna. Apakah Bapak sudah dapat perintah
khusus. Saya udah dapat. Ya, saya dapat. Makanya saya mati-matian berjuang melayani suku terasing, suku Talang Mama yang tinggal di pedalaman Riau, yang tidak bisa diikan. Satu, karena mereka tukang makan babi, ya kan? Babi itu makanan adat mereka. Saya pikir cocok pemakan babi melayani orang yang akan babi, jadi cocok, saudara-saudara. Walaupun mereka hidupnya miskin, sulit segala macam, saya sudah tahun ke-8 ini. Dari 1 jiwa nggak ada yang percaya, sekarang sudah banyak. Dan beberapa anak kelas 2 SMP sudah nginjil, Pak. Hatiku berbunga-bunga. Ada seorang anak didik saya perempuan kelas 2 SMP namanya Dita, udah nginjil dia. Pulang sekolah dia nginjil. Sampai kepala sukunya tuh marah sama dia. Ini enggak, Pak, kita harus percaya Yesus supaya ke surga. Kalau nggak percaya Yesus nanti masuk neraka. Makanya dia bilang, Pak, saya nanti lulus SMA, saya mau jadi pendeta sekolah teologi kayak Bapak. Saya nggak mau jadi yang lain-lain. Berbunga-bunga hati. Walaupun sulit selama ini perjuangan, tapi lihat hasilnya begini, gembira rasanya, saudara-saudara. Nah, maksud saya, pasti ada perintah khusus yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Tapi jangan minta perintah khusus dulu. Kalau perintah umum, engkau ogah melakukannya dengan serius. Ya kan? Masih curi, masih bohong, masih zina, masih yang lain-lain itu. Nggak menghormati orang tua, gara-gara warisan, ribut sama orang tua. Bagaimana Tuhan bisa memberikan engkau perintah khusus? Inti dari perintah khusus adalah apa? Ini. Penyangkalan diri, pikul salib, dan sangkal diri. Itulah inti perintah khusus. Isi perintah umum apa? Setia supaya diberkati, oke. Memberi supaya diberkati, oke. Itu standar. Tapi inti dari perintah khusus, sangkal diri, pikul salib. Makanya saya bilang, bagaimana mungkin kita melakukan sangkal diri, pikul salib, sementara yang umum saja, yang dengan kesetiaan, ketaatan, kita bisa diberkati, kita nggak lakukan dengan serius. Bagaimana mau yang khusus? Itu nggak mungkin. Makanya, kalau saya kan dibilang orang itu kan agak aneh. Lu capek-capek khotbah, capek-capek kerja, yang nikmati bukan lu dan keluarga, orang lain. Itulah kebanggaan, itulah kesukaan. Karena apa? Ada upah yang sedang menanti saya di sorga. Dan saya yakin kapanpun saya mati. Jadi kalau saya ngomong mati begini, saya nggak minta cepat mati loh ya. Ini saya hanya mengingatkan bahwa kita ini rentan dengan kematian, kapanpun bisa mati. Jangan bilang gue pengen mati, kagak lagi. Hanya mengingatkan. Tapi kalaupun harus mati, gak ada persoalan kan. Saya udah punya Yesus kok. Walaupun sedikit saya sudah berbuat. Kapanpun saya pulang, I'm ready. Tapi kalau bisa Tuhan jangan cepat-cepat. Karena saya ingin punya upah nanti ya. Nanti kita bahas di bagian terakhir. Kenapa harus seperti itu? Yang ketiga, iman mengalahkan dunia dalam hal apa? Kita harus rela menderita badani demi kebenaran daripada berlimpah badani tapi binasa. Iman mengalahkan dunia dalam hal rela menderita badani demi kebenaran daripada berlimpah badani tapi binasa. Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 12 berkata seperti ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini yang ngomong Yesus sendiri loh. Saya sekarang gini, ya, kalau malam tuh saya biasa tidur jam 1 apa setengah 2. Tidak berangan-angan, ya kan? Habis nonton secukupnya, karena di rumah itu ada TV kabel, saya suka UFC itu kan. UFC saya paling suka itu nonton. Channel 101 atau 102 ya. Saya paling suka itu. Anderson Del Silva yang banyak gayanya itu saya suka nonton, saudara. Tapi nggak lama-lama. Habis itu saya belajar Alkitab. Saya suka mendefinisi ulang segala sesuatu. Ya. Setiap perkataan-perkataan yang saya dengar, saya definisi ulang. Saya buka ayatnya. Saya cari. Apakah benar demikian? Saya buat definisi ulang. Nah ternyata saya sekarang sedang tertarik. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya pindah-pindahkan tuh. Setiap yang diucapkan Tuhan Yesus, perkataan Yesus langsung, saya pindahkan. Salah satu contoh begini. Barang siapa yang tidak
memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku. Oke? Yang kedua, barang siapa yang takut kehilangan nyawa karena aku, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawa karena aku, dia mendapatkan. Ini ayat saya baca, saya pelajari. Ternyata, jadi orang Kristen itu harus rela mengalami apa? Penderitaan demi kebenaran. Karena Yesus pun memberikan teladan seperti itu. Yesus punya kuasa loh. Yesus punya mujizat. Tapi dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia memberi bukti bahwa selama dia hidup di bumi, hidupnya benar. Padahal kalau dia mau untuk kepentingan diri sendiri, wah dia bisa bikin apa aja. Dia bisa bikin mujizat, membangkitkan orang mati. Jangan Anda ngomong, dia kan Tuhan. Entar dulu. Memang dia Tuhan yang menjadi manusia. Tapi ingat, dia adalah manusia juga. Yang punya kemauan, yang punya keinginan. Jangan bilang Yesus gak punya keinginan untuk keluar dari penderitaan jasmani. Punya. Buktinya apa? Di Taman Getsemani saat dia berdoa. Dia tahu akhir hidupnya begitu berat. Apa katanya? Ini membuktikan bahwa Yesus punya keinginan untuk keluar dari apa? Penderitaan jasmani. Tuhan, Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jangan bilang Yesus tidak punya keinginan. Makanya ketika saya pelajari Yesus jadi manusia, punya mujizat, kok luar biasa ya? Bagaimana mungkin selama 33,5 tahun dia tidak pernah bikin dosa satu kali pun? Jangan Anda lihat, dia kan Tuhan. Nggak mungkin berbuat dosa dong. Entar dulu. Lucifer, malaikat terkemuka di sorga, yang menjadi iblis hari ini, kalau Anda membaca Yeskiel pasal 28, kayaknya saya pernah khotbah di sini dulu. Pernah saya khotbahkan kayaknya. Tentang corpus delicti ya. Walaupun hanya singkat. Saya pernah khotbah. Siapa itu Lucifer? Saya pernah khotbah di sini. Itu tidak punya apa? Wujud jasmani seperti Tuhan. Dia roh. Tapi dia apa? Dia berdosa. Dia punya keinginan yang salah. Apalagi Tuhan Yesus. Dia punya jasmani, dia punya daging. Tapi saya berpikir keras. Bagaimana mungkin selama 33,5 tahun dia tidak pernah berbuat dosa satu kali pun. Dia betul-betul menyangkali dirinya. Dia sangkal dirinya. Dia bisa marah loh. Waktu orang meludahi dia kan. Begitu dia ditangkap, dihina, diludahi. Gitu. Dia bisa marah. Kalau dia orang Batak, dia tersinggung. Dikutuk. Gua kutuk lu gak berhenti meludah. Maka orang itu akan. Kalau ada orang mati karena penyakit jantung umum kan. Coba Anda pikir ada orang mati karena gak berhenti meludah. Kalau Yesus tersinggung bisa. Kenapa dia bisa buat apa aja? Tapi enggak, dia tanggung semua penderitaan itu. Demi apa? Tujuan hidupnya. Dia membuat suatu jalan. Dia membuat suatu jejak. Yang jejak ini harus kita ikuti. Inilah jejak yang sempurna. Jejak yang sempurna bukan orang miskin jadi kaya, bukan. Bukan. Di luar Yesus banyak orang miskin jadi kaya. Orang Jepang tanpa Tuhan suksesnya minta ampun. Etika hidupnya jauh lebih bagus daripada Indonesia yang banyak Tuhannya nih. Tingkat korupsinya lebih rendah Jepang daripada Indonesia yang banyak Tuhannya ini. Mereka cuma pakai matahari. Jejak yang sempurna. Bukan orang miskin jadi kaya. Bukan orang sakit jadi sembuh. Itu jejak biasa. Jejak yang sempurna adalah jejak Tuhan Yesus. Pikul salib. Dia sudah bikin jejak itu. Ini harus kita ikuti. Gampang? Enggak. Berat memang. Tapi inilah kebenaran yang harus kita ikuti. Makanya saya nggak setuju. Kita ini terlalu kompromi sih. Akhirnya jadi duniawi semua. Bisa nggak kita ini tidak berdosa selama hidup? Coba tanya. Jangan cepat jawab. Umumnya orang bilang, ya nggak mungkin lah. Kan begitu kan? Kompromi kan? Saya kasih contoh ya. Adam. Dia nggak punya persoalan apa-apa loh ya. Mau makan tinggal ambil. Nggak kayak kita ini kan, P7 kan. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Akhirnya tinggal di rumah RSS-nya banyak.
Rumah sangat-sangat sederhana, sumpek sekali sehingga selonjor saja susah. Sebel sih. Gitu. Adam tuh nggak punya masalah apa-apa loh. Tapi dia berdosa. Pertanyaannya, dosa Adam itu apa? Melanggar perintah Tuhan. Memakan buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Lucifer paksa Adam untuk makan buah itu? Adam makan buah itu. Kalau enggak, gua hajar loh. Apakah begitu? Enggak. Ketika engkau berada dalam kesulitan di persimpangan jalan, antara memilih taat tapi menderita daging, atau keluar dari ketaatan, happy daging. Sekarang kita ada persimpangan, pilih yang ini atau pilih yang ini. Pilihan ada pada kita. Dosa tidak pernah memaksa kita untuk melakukan dosa. Setuju? Iblis tidak pernah memaksa kita untuk melanggar perintah Tuhan. Gak pernah. Dan Yesus tidak sembarangan loh memberi perintah. Ini perintah. Lakukan. Kalau nggak lakukan, gue hajar. Enggak. Ini perintah. Lakukan. Aku tidak membiarkan engkau seorang diri. Rohku akan tinggal dalam hidupmu. Jadi saya yakin kalau kita mau, kita bisa tidak berdosa lagi di sisa hidup ini. Kalau mau. Kalau nggak mau, ya dosa mulu. Nah, resiko dari komit tidak berbuat dosa, pasti menderita badani. Nggak mungkin enggak. Apalagi selama ini kita udah biasa cari uang agak Spanyol gitu kan. Separuh-separuh nyolong. Apalagi udah biasa kita cari uang nggak bergumul. Kita nggak mau bergumul secara badani. Ada persoalan sogok, ada persoalan suap, ada persoalan entertain. Nah, orang-orang yang udah biasa begini, ketika mengalami kesulitan bisnis, dia nggak bergumul. Udah lakukan aja lah. Kenapa? Dia tahu kalau bergumul akan sulit. Udahlah, nggak usah cari masalah lagi lah. Oh, juga semua orang lakukan begitu. Cincailah. Nggak bisa loh. Kita ini orang Kristen loh, jadi teladan loh. Yuk, pelan-lahan lah. Saya juga nangis kadang-kadang. Tahu pengalaman masa lalu. Khotbah. Tapi cari uangnya masih suap, masih sogok, entertain. Nangis juga. Tapi bagaimana ini dunia Tuhan? Berat kalau nggak begini. Barang gua nggak laku. Ini. Loh, kamu mau mengikuti jejak yang kubuat atau enggak? Kalau kita mau bisa loh. Cuman ya pasti, untung kita pasti berkurang. Untung kita pasti berkurang. Tapi kalau engkau pedagang beneran, bukan karena rekanan pemerintah ini. Kalau engkau pedagang beneran, ya, manufaktur, ya kan, memproduksi sesuatu, jual sendiri, saya yakin engkau bisa penghasilan tanpa batas. Benar. Karena apa? Engkau tidak tergantung kepada pejabat-pejabat. Engkau produk sesuatu, jual sendiri, idealis, saya yakin engkau bisa kaya raya. Makanya saya bilang, kalau mau jadi kaya raya, penghasilan tanpa batas, ya jangan jadi pegawai. Dari kecil mau dagang teh botol kek, mau dagang nasi goreng dulu kek, mau jual apa kek, bertahan pasti naik. Tapi idealis sama Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau bisa punya penghasilan tanpa batas. Kalau gue udah terlanjur. Kerjaannya rekanan ini, rekanan itu. Tapi sekarang saya perbaiki. Saya mau kasih, iya. Tapi saya nggak mau titip. Keuntunganku kukurangi, aku berikan sama kamu. Tapi kalau kayak dulu, ya Pak, deal ya, harganya 5 ya, oke. Bikin dibonnya harganya, di faktur harganya 7. Yang 2 punya saya, Bapak transfer dari belakang, kalau perusahaan saya sudah kirim ke Bapak. Begitulah yang terjadi. Aman toh? Aman terkendali. Tapi jangan tunggu. Ketika aku pelajari perkataan-perkataan Tuhan Yesus dalam Injil. Nyut-nyutan jantungku. Takut. Kalau gua mati, gua ke surga apa enggak ya? Karena apa? Cara hidupku nggak benar. Cari cara nafkahku nggak benar. Makanya perlahan-lahan kubenahi. Apakah untungnya kurang? Awalnya sih kurang. Tapi sekarang sudah mulai stabil, saudara-saudara. Jadi kita harus rela mengalami apa? Penderitaan badani demi kebenaran. Daripada berlimpah badani tapi binasa. Ayo, pilih mana? Punya mobil butut hijet 1000 didapat dengan cara yang tidak benar, atau naik Ferrari didapat dengan cara yang benar. Pilih mana? Ayo cepat.
Pilihan kan enak toh. Udah naik mobil butut, dapatnya nggak bener lagi. Mending kan naik Ferrari tapi dapat dengan cara yang bener. Kan enak, pilihan saya kan enak. Kadang-kadang orang kan kalau kasih pilihan kan nggak enak. Kan? Naik Ferrari dengan cara yang tidak benar atau naik mobil butut dengan cara yang benar. Saya nggak mau pilih tuh. Nggak mau saya pilih. Karena apa? Masih ada pilihan lain, betul. Tapi kalau memang nggak ada pilihan lain, ya pilihlah naik mobil butut tapi dengan cara yang benar. Persoalannya masih ada pilihan lain toh. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita betul-betul pedagang idealis, engkau punya penghasilan tanpa batas. Ya. Jadi hari ini ya kita kikislah. Segala keinginan-keinginan daging, jasmani, ya pelan-pelan kikislah. Ya. Harus relalah bergumur. Jangan takutlah. Masalah anak itu titipan Tuhan kok. Kalaupun kita mati, itu anak nggak akan terlantar. Yang penting tanamkan iman kepada Tuhan, kepada dia. Dia bisa jauh lebih sukses daripada upayamu untuk membuat dia sukses. Amin. Anak itu bisa jauh lebih sukses daripada upayamu untuk membuat dia sukses. Yang penting tanamkan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan takut. Saking takutnya keluarga miskin, takutnya anak melarat. Kita melakukan hal-hal yang tidak benar dalam mencari sesuatu. Wah, iman kita rusak. Demi apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Salah. Tanamkan kebenaran kepada si anak. Dia pasti bertumbuh dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir. Iman mengalahkan dunia dalam hal apa? Memenangkan satu jiwa sebelum kita mati. Iman mengalahkan dunia. Kalau kita punya iman yang benar kepada surga, kita harus mampu mengalahkan iman seseorang yang tidak berdasar dari Tuhan Yesus dan membawa dia kepada Tuhan Yesus dalam masa hidup kita ini minimal satu. Minimal satu. Kalau engkau percaya imanmu benar. Kalau engkau percaya yang tidak kelihatan itu adalah surga. Di mana nanti kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan engkau mengimani bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan binasa masuk neraka selama-lamanya. Kalau ini keyakinanmu, masa selama hidup engkau tidak bisa memenangkan satu jiwa? Minimal apa? Satu. Saudara, kita ini orang karismatik. Semangat karismatik itu jiwa, penjangkauan jiwa. Baca sejarah berkembangnya gereja-gereja karismatik di dunia, termasuk Indonesia. Semuanya punya semangat untuk apa? Menjangkau jiwa. Makanya saya tolak, saya orang teolog. Saya bilang, Anda diskusi teologi dengan saya suka. Kita belajar mencari kebenaran demi kebenaran. Tetapi setelah diskusi di meja, orientasinya, muaranya harus lapangan, jiwa. Kalau hanya sekedar diskusi teologi di sini, muaranya bukan jiwa, saya pasti nggak mau. Untuk apa kita diskusi teologi terlalu tinggi? Tapi muaranya bukan jiwa. Nah, yang paling bagus, kita harus diskusi teologi dengan benar. Kita buat tuntunannya dengan benar, berdasarkan Alkitab. Kemudian kita keluar melakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa. Saudara, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus memenangkan jiwa. Kalau Anda bisa memenangkan satu jiwa, saya percaya engkau tidak akan puas satu. Pasti ingin dua, ingin tiga, ingin banyak, ingin sebanyak-banyak sampai mati. Dan itulah upah yang akan kita terima. Hidup ini harus jadi contoh, harus jadi berkat. Yesus tidak egois. Makanya Yesus sudah memberikan satu jejak teladan hidup. Ada sebuah lagu yang bagus itu. Kau ajarku hidup, hidup yang berarti seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Supaya lebih meresap, ulangi sekali lagi saudara. Kau ajarku hidup, hidup yang berarti seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ya, hidup kita harus bermakna bagi sesama. Supaya orang itu bisa kita menangkan. Jangan pakai cara kekerasan. Pak pendeta ngajar.
harus bisa mengalahkan iman seseorang. Sebelum kita mati, sampai percaya kepada Tuhan Yesus. Anda paksa dia. Ayo percaya Yesus enggak? Kalau enggak gue tusuk. Ayo percaya Yesus enggak? Kalau enggak gue bom lu. Bunuh diri, enggak. Kekristenan tidak seperti itu. Menarik orang kepada Kristus bukan dengan cara-cara lahiriah, tapi dengan cara roh. Doakan, kunjungi, berikan bantuan, ketulusan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Sampai satu saat engkau akan petik buahnya. Minimal satu lah. Ya kan? Nah mulai sekarang cobalah. Kalau saya ngomong seperti ini, benar loh saudara. Karena iman saya itu kepada surga. Iman saya itu bahwa di surga itu selain memuji dan menyembah, ada tatanan pemerintahan di sana. Nah, tatanan pemerintahan ini, saya bilangin ya, sudah ada. Jauh sebelum bumi dan Adam diciptakan. Paulus menyebutnya ada satu kerajaan yang berabad-abad. Kenapa Paulus menyebutnya kerajaan berabad-abad? Karena dia manusia. Dia tahu ada kerajaan sorga. Nah, Paulus tidak tahu sudah berapa lama kerajaan ini berdiri. Sudah berapa lama berlangsung. Dalam ketidaktahuannya, dia menyebutkan kerajaan yang berabad-abad. Nah, sudah ada tatanan pemerintahan di sini. Siapa yang memerintah? Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak malaikat dan ada banyak malaikat-malaikat yang terkemuka. Ada penghulu malaikat dan segala macam. Ada Lucifer yang diberikan kelebihan. Tapi makhluk ini kurang ajar. Ingin menjadi seperti Tuhan. Ingin menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ingin menyamai Allah dan dia dibuang dari surga. Nah, kalau kita bertahan setia dan memenangkan jiwa, kita mati, kita akan kembali ke sini memerintah bersama-sama dengan dia. Tujuan dunia ini cuma itu, bro. Cuma itu. Nggak ada yang lain. Kita mau cari kaya, mau kaya apa? Mati juga, betul? Mati juga loh. Nina Wang, orang terkaya Hong Kong, mati loh itu. 43 triliun asetnya mati. Sekarang jadi ribut. Siapa orang kaya di muka bumi ini yang gak mati? Ayo, uangnya untuk siapa? Sia-sia semua. Tapi kalau kita ngerti kebenaran ini, kita hidup benar, kita kerja yang serius, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang miskin, untuk penginjilan. Wah, ketika engkau mati, disambut dengan sorak-sorai. Karena apa? Upah sedang menantiku. Jadi kalau saya bicara upah, saya suka upah di bumi. Siapa yang gak suka upah di bumi? Betul? Siapa gak suka? Gue juga suka. Makanya gue kerja. Tapi gue lebih suka upah di surga. Bapak kalau dipilih upah di bumi, apa upah di surga? Ya aku bilang dua-duanya aja. Iya toh, ngapain pilih yang sulit? Dua-duanya. Karena Tuhan berkenan memberi. Coba, saya kerja, saya dapat uang. Rumah tanggaku cukup. Saya pelayanan bebas ke sana kemari. Mau naik pesawat tinggal beli. Gereja bayar tiket, puji Tuhan. Nggak dibayar, puji Tuhan. Dikasih amplop, puji Tuhan. Nggak dikasih amplop, meukuansi juga. Tapi jangan ntar amplop gua nggak dikasih ya. Sekarang begini saudara-saudara. Kenapa saya masih khotbah padahal saya cukup? Saya ingin melayani seluas-luasnya. Iya, saya khotbah itu dapat berkat bukan untuk rumah tangga, bukan. Untuk pelayanan di tanah mama. Hanya itu. Dan saya tidak minta sponsor kiri, sponsor kanan, enggak. Ada yang terbeban, puji Tuhan. Enggak, ya sudah. Itu saja. Jadi saudara-saudara, kita harus beriman kepada apa? Surga. Bukan hanya beriman, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang benar. Supaya apa? Kualitas iman Kristen berbeda dengan kualitas iman orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi, saya mencoba membawa pemahaman iman kita kepada pemahaman iman Kristen, bukan pemahaman iman Yahudi yang semuanya itu hanya berdasarkan apa yang kelihatan. Kalau Anda baca perjanjian lama, umat dalam perjanjian lama, kebaikan Tuhan hanya digambarkan dengan 3 hal. Panen yang berlimpah-limpah, menang perang, dan jarahan yang banyak. Inilah kebaikan Tuhan digambarkan orang Yahudi. Panen yang berlimpah-limpah, menang perang, jarahan yang banyak. Kebaikan Tuhan dalam kekristenan itu apa? Bukan ini. Allah sudah menyatakan diri menjadi manusia.
masalah kehidupan. Kalau engkau kerjanya rapi, teratur, masalah kesehatan. Kalau engkau makannya bagus, ya olahraga lah ya kan. Kayak saya, Pak Yupo, ini kan olahraga, pasti sehat. Ya ini makannya babi mulu, pagi siang malam babi mulu. Apa nggak cepat masuk surga, saudara? Asal hidup kita ini tertib, pasti bagus lah secara jasmani. Amin. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap saya bukan orang Injili, saya bukan orang reform, saya GB itu lah. Jadi wah ini nggak boleh kayak gitu lagi sekarang ya. Wah itu reform itu, wah itu Injili, nggak boleh kayak gitu. Udah nggak zamannya, ketinggalan zaman kita. Gue ini orang karismatik tuh len, gue bahasa roh, gue dibaptis Islam. Tapi teologi harus Alkitab. Udah nggak, wah itu khotbahnya kayaknya reform itu Injili. Nggak ada itu lagi. Kita cari kebenaran lah. Amin. Dan kita lakukan kebenaran itu. Iman mengalahkan dunia. Yang pertama, iman sanggup mengalahkan setiap persoalan-persoalan lahiriah. Amin. Iman mengalahkan dunia dalam hal keberanian melakukan perintah-perintah Tuhan. Iman mengalahkan dunia dalam hal rela menderita badani demi kebenaran daripada berlimpah badani tapi binasa. Iman mengalahkan dunia dalam hal memenangkan jiwa. Ada 4. Dari 4 ini, mana yang paling diterima oleh orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Ayo. Poin pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Hah? Poin pertama? Atau kedua? Atau ketiga? Atau keempat? Yang mana? Ada yang bilang 4. Oh hebat banget. Orang dunia memenangkan jiwa dong. Saya ulangi lah. Tadi saya mau tutup nih. Pokoknya nggak puas saya nih. Jawabannya harus sama. Kalau nggak gue panjang-panjangin dah ini. Iman mengalahkan dunia. Dalam hal yang pertama. Iman sanggup mengalahkan persoalan-persoalan jasmani. Itu yang pertama ya. Iman mengalahkan dunia dalam hal apa? Keberanian melakukan perintah Tuhan. Iman mengalahkan dunia dalam hal apa? Rela menderita badani demi kebenaran daripada berlimpah badani tapi binasa. Yang keempat, iman mengalahkan dunia dalam hal memenangkan jiwa. Dari keempat hal ini, yang bisa diamenkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan yang mana? Ini semua udah bilang 1. Cuman Bapak ini yang bilang 3 atau 4, tetap saya tutup karena dominan 1, saudara. Walaupun yang menang 2 ya. Walaupun yang menang 2, tetap tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik. Bercanda Bapak itu, bilang 3, 4, dia tahu lah itu. Ya, saya pikir jadi orang Kristen itu harus beda lah, hari demi hari. Ayo, pemain musik bisa maju. Saya ngomong-ngomong aja nunggu musiknya. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh